Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Ribda di mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar tentang keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Materi ini juga tersedia di buku paket kalian pada tema 4 di halaman 204 sampai 213. Jangan lupa absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama, nomor absen, dan juga kelas kalian. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dalam belajar. Kalian bisa pause video ini dulu ya. Berdoa, mulai. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Bisa kalian lihat dari foto yang Bu Ribda tampilkan, foto tersebut merupakan macam-macam budaya yang ada di negara kita. Sangat beragam, bukan? Hal tersebut tak lain karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang amat luas. Maka dari itu, sangat memungkinkan untuk memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Tapi, yang harus kalian garis bawahi, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, yakni Indonesia. Terdapat dua submateri dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman budaya. Kita akan belajar mengenai apa saja yang membuat Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke. Dan yang kedua, kita akan belajar mengenai keragaman budaya. Masuk ke materi yang pertama, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman budaya. Terdapat 3 faktor, yakni isolasi geografis, perbedaan iklim, dan juga letak geografis. Oke, sebelumnya Bu Rifda tanya dulu. Kalau kalian mendengar kata isolasi, apa yang kalian pikirkan? Kalau Bu Rifda, isolasi itu sama dengan menutup. Contoh, pada saat masa COVID kan ada istilah isolasi mandiri tuh. Artinya pasien harus menutup diri dengan cara berdiam diri di dalam rumah, tidak boleh berinteraksi dengan orang luar. Nah, kalau dalam konteks ini, isolasi geografis itu artinya adalah sebuah daerah yang tertutup. Tertutupnya karena apa? Karena ada laut yang memisahkan antar pulau. Jadi, jarak antar pulau terpisah dikarenakan ada laut dan ditambah dengan teknologi perkapalan yang sangat rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya isolasi geografis alias pulau tersebut menjadi pulau yang sangat tertutup. Karena tertutup, otomatis masyarakat setempat mengembangkan kebudayaan sesuai daerah sekitar, sehingga memunculkan yang namanya kebudayaan daerah. Faktor yang kedua adalah faktor perbedaan iklim. Indonesia memiliki mikroiklim yang sangat amat beragam. Mikroiklim itu apa, Bu? Mikro artinya kecil, iklim gampangannya adalah suhu daerah dalam cakupan yang luas. Contoh, di Pulau Jawa, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, ada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, ada juga masyarakat yang hidup di daerah lereng gunung. Nah, ini yang namanya mikroiklim. Suhu di daerah pesisir dengan daerah pegunungan sangat berbeda, bukan? Kalau di pesisir, suhunya tinggi alias panas. Kalau di pegunungan, suhunya rendah alias dingin. Otomatis, perbedaan suhu di setiap daerah menghasilkan pola perilaku yang berbeda. Nah, pola perilaku yang berbeda ini akan menghasilkan kebudayaan daerah yang berbeda-beda antar wilayah. Maka, perbedaan ini akan memunculkan keragaman budaya. Faktor yang ketiga adalah letak geografis. Kalian juga sudah tahu bahwa Indonesia itu diapit oleh dua benua dan dua samudra, Asia dan Australia, Samudra Pasifik dan Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki letak yang strategis. Letak yang strategis ini menyebabkan Indonesia banyak dilalui oleh bangsa asing. Contohnya gini, kalau kalian ingin berpergian ke luar pulau atau ke luar negeri, kalian pasti berhenti dulu di stasiun,
terminal atau bandara kan? Nah, zaman dulu Indonesia itu jadi bandaranya negara-negara asing. Karena zaman dulu itu teknologinya masih tidak secanggih sekarang, maka orang asing itu menetap sementara untuk menunggu kedatangan alat transportasinya. Nah, dalam masa menunggu itu, mereka melakukan interaksi pada masyarakat pribumi. Dari interaksi itu, terjadilah yang namanya pertukaran budaya yang menghasilkan akulturasi alias percampuran dua budaya yang menghasilkan budaya baru dan membuat budaya di Indonesia semakin beragam. Selanjutnya, Bu Rifda akan menjelaskan contoh kasus dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keragaman budaya. Yang pertama adalah contoh kasus dari isolasi geografis. Pulau Talisay dan Pulau Gangga terdapat di Provinsi Sulawesi Utara. Laut merupakan isolasi alami karena manusia membutuhkan teknologi berupa kapal atau perahu untuk berpindah pulau. Jadi, kalau di samping kalian ada atlas, silahkan dibuka di bagian Provinsi Sulawesi Utara. Jadi, Pulau Talise dengan Pulau Gangga itu terletak di bagian pucuk dari Sulawesi Utara. Dan mereka itu tidak jadi satu dengan Provinsi Sulawesi Utara, tapi ada pembatasnya yaitu laut. Nah, itu yang dimaksud dengan isolasi geografis. Karena dibatasi oleh laut tadi, maka Pulau Talisay dan Pulau Gangga itu memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya isolasi geografis gara-gara ada laut yang memisahkan dua pulau tersebut. Yang kedua adalah perbedaan iklim. Contoh perbedaan iklim menyebabkan keragaman budaya adalah salah satunya di Pulau Kalimantan. Kalian bisa lihat di gambar yang sudah tertera di depan kalian. Meskipun satu pulau, mereka memiliki perbedaan pakaian adat antara daerah pedalaman hutan yang bersuhu tinggi, yang sebelah kiri kalian, yang laki-laki gambarnya, suhu tinggi berarti panas, dengan daerah pesisir yang bersuhu rendah, yaitu dingin, di gambar yang sebelah kanan kalian. Kalau yang di sebelah kiri itu lebih terbuka karena daerahnya panas, sedangkan yang di daerah kanan lebih tertutup karena daerahnya dingin. Contoh yang ketiga adalah letak geografis. Nah, letak geografis itu contohnya adalah ini, di gambar ini. Contohnya adalah Masjid Cengho yang merupakan percampuran antara budaya Islam dengan budaya Tionghoa, dan Gedung Sate merupakan percampuran budaya Indonesia dengan Belanda. Hal tersebut kenapa terjadi? Terjadi karena bangsa asing datang ke Indonesia untuk tadi yang sudah ceritakan, untuk singgah sementara atau menjajah. Contoh kalau Belanda dulu, otomatis negara yang dijajah budayanya pasti akan bercampur dengan budaya penjajah. Contohnya adalah Gedung Sate Bandung tersebut. Materi yang kedua adalah jenis keragaman budaya. Jenis keragaman budaya dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik. Kondisi lingkungan fisik itu contohnya apa, Bu? Contohnya tadi adalah isolasi geografis dan juga Indonesia memiliki yang namanya mikroiklim. Dan juga jumlah penduduk dan luas wilayah akan mempengaruhi keberagaman. Masyarakat dengan jumlah yang sedikit cenderung memiliki kebudayaan yang seragam. Jadi masyarakat yang jumlahnya itu sedikit, pasti kebudayaannya itu juga sedikit atau seragam atau sama mereka. Tetapi masyarakat yang jumlahnya besar akan memiliki banyak sub atau bagian keragaman budaya. Contohnya, misalnya, di Pulau Jawa terbagi menjadi beberapa bahasa daerah. Ada bahasa Sunda dari Jawa Barat, ada bahasa Osing dari Banyuwangi, dan bahasa Madura dari Pulau Madura atau dari daerah Madura. Selain itu, proses lainnya adalah karena kolonialisme, perang, dan globalisasi telah menyebabkan populasi asing menetap di daerah baru dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Ini masuk ke faktor yang
letak geografis, sehingga melahirkan budaya baru atau akulturasi. Terdapat 7 unsur kebudayaan universal, yakni pertama bahasa, yang kedua adalah sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, yang ketiga sistem organisasi kemasyarakatan, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem pengetahuan, yang keenam sistem religi, yang ketujuh adalah sistem kesenian. Selanjutnya, Bu Rifda akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari keberagaman budaya di Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia itu memiliki kebudayaan sangat amat beragam. Hal ini merupakan nilai plus bagi bangsa kita. Hal tersebut patut kita banggakan dan kita syukuri. Keberagaman budaya dapat menjadi daya tarik wisatawan dalam dan luar negeri, bahkan bisa dijadikan sebagai potensi wisata. Dan dampak negatifnya adalah masyarakat Indonesia ada yang memiliki sifat yang namanya etnosentris. Apa itu etnosentris, Bu? Etnosentris adalah di mana terdapat pihak yang merasa kebudayaannya paling baik dibandingkan dengan kebudayaan yang lain. Bahasa lainnya mungkin kalau Bu Rifda narsis itu mungkin ya. Jadi merasa budayanya itu yang paling baik sendiri daripada budaya daerah lainnya. Nah itu nggak boleh punya sifat seperti itu. Nah untuk menanggulangi dampak negatifnya, kalau Bu Rifda memiliki 2 solusi. Kalian harus punya sifat yang namanya toleransi dan juga mencintai budaya negara sendiri. Itu adalah pesan dari Bu Rifda. Yang pertama, toleransi. Kalian harus bisa menghargai perbedaan masyarakat yang ada di Indonesia. Dan kalian juga tidak boleh membuli berarti. Yang kedua adalah mencintai budaya negara sendiri. Kalian juga sudah tahu sekarang K-pop itu sangat merajalela di daerah Indonesia. Kalian boleh suka dengan K-pop, tapi tidak boleh melupakan budaya daerah kita sendiri, alias lebih mencintai budaya asing daripada budaya kita sendiri. Oh, tidak boleh, anak-anak. Hal itu sangat dilarang dan harus dipupuk sejak dini. Gitu. Masuk ke part yang terakhir, yakni tugas. Jadi tugas kalian setelah mengamati video ini adalah yang pertama, membaca ulang materi keragaman budaya yang ada di buku paket IPS pada halaman 204 sampai 213. Yang kedua adalah membuat catatan berdasarkan video dan materi di buku paket mengenai materi keberagaman budaya di Indonesia. Tugasnya, catatannya ditulis di buku tulis IPS dikumpulkan pada saat pembelajaran minggu depan di jam pembelajarannya Bu Rifda. Pesannya Bu Rifda cuma satu, kalian harus jaga kerukunan antar teman, tidak boleh ada yang membuli, harus ada rasa toleransi antar teman, saling membantu, biar tidak terjadi yang namanya bullying. Itu adalah inti dari pembelajaran kali ini. Jadi dari pembelajarannya Bu Rifda, keberagaman budaya, Bu Rifda harap kalian bisa memahami jika ada perbedaan yang signifikan antar teman dan tidak memunculkan yang namanya konflik. Maka dari itu kalian harus punya rasa yang namanya toleransi. Itu pesannya Bu Rifda. Cintai negerimu, kalau bukan kamu siapa lagi? Bu Rifda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.